Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang masase pada ibu dan bayi. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari subtopik kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan attachment theory. Attachment theory adalah teori keterikatan antara bayi dengan orang yang merawat dia. Jadi ada 4 tahapan dari attachment, yaitu yang pertama pre-attachment, ketika bayi berusia 0 sampai dengan 6 bulan, di mana bayi ini tidak menunjukkan keterikatan khusus kepada yang merawat dia. Kemudian tahap berikutnya adalah indiscriminate, yaitu ketika bayi berusia lebih dari 6 bulan dan sampai dengan 7 bulan. Di sini bayi mulai menunjukkan siapa yang orang yang menurut dia itu paling terikat dengan dia, seperti itu, dan menunjukkan kalau misalnya dia itu ditinggal atau misalnya dia dilepaskan dari genggaman orang yang menurut dia itu sangat dekat, mereka akan menunjukkan tanda-tanda tidak nyaman. Biasanya hanya akan ada 1 atau 2 orang yang akan terikat dengan bayi, misalnya ibu dan ayah, sehingga ketika mereka ditinggal atau ketika mereka genggamannya dilepaskan, si bayi ini akan mencari mereka. Tahap berikutnya adalah tahapan discriminate. Ketika bayi berusia lebih dari 7 bulan, mereka sangat menunjukkan keterikatan pada caregiver yang spesifik, misalnya ibu, sehingga meskipun dia dekat dengan ayah dan ibu, tetapi dia menunjukkan keterikatan yang lebih kuat ke salah satunya. Kemudian lebih dari 10 bulan, maka si bayi ini sudah mulai secara sosial dia berkembang, sehingga dia tidak hanya dekat pada 1 atau 2 orang, tapi banyak orang. Misalnya dalam satu keluarga ada ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek. Karena di usia 0 sampai dengan 6 bulan itu adalah awal dari mereka itu melakukan keterikatan dengan orang terdekatnya, maka di fase itulah kita harus benar-benar membangun kedekatan secara psikologis dan secara fisik ya. Kita akan membahas juga tentang physiologic status neurologic system, artinya kenapa sih kita harus memberikan pijatan pada bayi? Kita tahu sendiri bahwa sebagian besar fungsi dari neurologis itu adalah refleks primitif. Jadi itu sudah dibawa oleh bayi itu sejak dia lahir. Autonomic nervous system itu mempunyai peran yang sangat penting selama proses transisi ini terjadi secara baik, dari mulai dia lahir sampai dengan dia menjadi bayi kemudian berkembang. Transisi ini sangat terkait dengan yang dinamakan nervous system atau sistem syaraf ya, karena sistem syaraf inilah yang akan nanti menstimulasi respirasi, menyeimbangkan asam basa ya di dalam tubuh, kemudian dapat membantu keseimbangan juga pada suhu tubuh. Sehingga kalau misalnya perkembangan sistem saraf ini tidak diberikan stimulasi, maka akan sulit terjadi keseimbangan di dalam tubuh. Nah, kita juga harus mengingat bahwa myelination dari sistem saraf itu dimulai dari cephalocaudal proximal distal. Artinya sistem saraf itu berkembang itu mulai dari kepala sampai ke kaki ya. Jadi yang berkembang terlebih dahulu itu syaraf-syaraf yang ada di kepala, kemudian baru ke kaki. Itulah kenapa sebagian besar bayi itu akan lebih mudah dia untuk berbicara dulu, mumbling dulu, baru berjalan. Dalam sistem syaraf yang berkembang terlebih dahulu, tentu saja yang pertama adalah sistem saraf sensori ya, cerebellar, kemudian ekstrapiramidal, yaitu syaraf yang terkait dengan rasa ya, bau, pendengaran, dan persepsi
nyeri. Jangan dipikir kalau bayi itu tidak merasa nyeri. Bayi itu merasa nyeri karena memang perkembangannya itu dari saraf sensorinya dulu, bagaimana dia merasakan. Itu juga menjadi alasan kenapa ketika bayi itu lahir kemudian misalnya tidak menangis atau respirasinya itu kurang bagus, maka kita harus melakukan stimulasi pada kulitnya. Maka itu stimulasi pada kulit seorang bayi itu sangat penting, sehingga kita harus bisa latih ibu untuk melakukan stimulasi, terutama untuk stimulasi pijat. Selanjutnya, status fisiologi dari fungsi saraf sensori. Ini terutama pada penglihatan, pendengaran, bau, rasa, kemudian touch ya atau perabaan. Bayi ini sangat sensitif ya terhadap perabaan, terutama di area wajah, tangan, dan kaki. Itu sangat membantu bayi untuk bisa meningkatkan kematangan syarafnya. Keuntungan pijat bayi ini apa sih? Nah, kita sudah bicara teori attachment, kita berbicara tentang perkembangan sistem syaraf, maka tentu saja keuntungan dari pijat bayi itu adalah menstimulasi dari syaraf itu. Sedangkan hasil stimulasi saraf, terutama si saraf sensori, akan menstimulasi terjadinya sirkulasi, sehingga memberikan atau melancarkan sirkulasi atau peredaran darah bayi. Yang kedua adalah meningkatkan fungsi pencernaan. Nah, kalau kenapa kok meningkatkan fungsi pencernaan? Salah satunya adalah karena dengan adanya sirkulasi yang lancar, maka kerja dari organ pencernaan juga semakin bagus, sehingga fungsi pencernaannya juga semakin baik. Nah, kalau fungsi pencernaannya baik, maka kita masuk ke keuntungan berikutnya, yaitu meningkatkan berat badan bayi. Jadi berat badan bayi ini akan meningkat kalau sistem pencernaannya baik. Yang selanjutnya adalah meningkatkan hormon endorfin. Jadi hormon endorfin adalah hormon kesenangan ya, happy gitu. Baik untuk si bayi maupun untuk si ibu. Jadi ketika bayi itu dilakukan pemijatan, maka dia akan merasa nyaman, dia akan merasa dekat dengan ibu, sehingga endorfinnya itu naik dan bayi akan menjadi lebih tenang. Karena hormon endorfinnya naik, bayinya happy, merasa tenang, maka dia juga akan memberikan rasa nyaman dan rileks bagi bayi, dan bisa memperbaiki pola tidur bayi yang mungkin tidak teratur menjadi lebih teratur seperti itu. Tapi terkait dengan pola tidur, kita juga harus memperhatikan pola tidur orang tua juga ya. Jadi kalau misalnya pola tidur orang tuanya itu malam, ya tentu saja bayinya mungkin juga ikut tidur malam. Harusnya orang tua ini, parents ya, terutama ibu, itu bisa mengatur kapan si bayi ini harus tidur. Keuntungan selanjutnya adalah meningkatkan bonding dengan ibu dan keluarga ya. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan pijat bayi ini kepada ibu dan keluarganya atau ayah misalnya, maka bonding ini akan terjadi. Ada komunikasi ketika melakukan pijatan bayi, kemudian ada kontak mata, ada kontak fisik ya, secara skin to skin contact ya, sehingga itu meningkatkan bonding. Meningkatkan percaya diri ibu dalam berinteraksi dengan bayi. Kita sering melihat bahwa ibu-ibu muda, mungkin ibu yang baru mempunyai anak, atau mungkin yang lama nggak punya anak kecil, kemudian dia hamil lagi dan melahirkan. Nah, itu sangat sulit gitu bertransisi dari ibu yang biasa ke ibu yang punya bayi. Kadang-kadang ibu ini merasa nggak bisa merawat bayinya dengan baik. Jika ibu itu bisa membangun komunikasi kedekatan yang baik dengan bayi, maka percaya diri ibu untuk bisa merawat bayi ini tentu saja akan bisa lebih baik. Langkah-langkah pijat bayi itu seperti apa sih ya? Sebenarnya yang pertama kita pasti adalah persiapan alat dan bahan ya. Jadi alat dan bahannya untuk pijat bayi itu sebenarnya tidak banyak ya. Yang pertama, kapas akan kita basahi dengan essential oil gitu ya, atau minyak kelapa. Kemudian tempatnya ada popok, minyak pijat, kalau bisa yang essential oil atau minyak kelapa yang asli ya. Kemudian baju bayi, handuk, dan perlak mungkin juga diperlukan. Pastikan bahwa bayi itu
sudah mandi sebelum dipijat, jangan setelah pijat baru mandi. Nah, itu sangat berbahaya bagi bayi. Kenapa? Karena bayi lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Nah, ketika kita melakukan pemijatan itu biasanya ada kenaikan sirkulasi. Nah, kalau kenaikan sirkulasi maka dia akan lebih hangat. Itulah sama seperti kita, kalau kita habis pijat itu pasti kita merasa hangat, bukan karena minyak pijatnya juga, tapi karena sirkulasi peredaran darah itu menjadi lebih lancar. Setelah alat-alat kita siapkan, kita persiapkan posisi pemijat. Ya, posisi pemijat itu bisa duduk di lantai seperti ini dengan kaki yang dibuka lebar. Nanti bayi akan diletakkan di antara kedua kaki tersebut. Jika bayinya cukup kecil, kita bisa melakukan pemijatan dengan cara setengah duduk, ya, bersandar seperti ini. Kemudian bayi akan kita letakkan di paha ibu. Kita juga bisa mengambil posisi seperti ini, seperti duduk cara Jepang, tetapi bagi yang tidak biasa ini akan menyebabkan rasa sakit, ya, di area lutut dan betis. Cara yang berikutnya adalah duduk di antara dua kaki. Jadi kaki kanan dan kaki kiri ini menghadap ke belakang tubuh, ya, dibuka, kemudian kita duduk di antara kedua kaki tersebut, tetapi menyebabkan, ya, rasa sakit itu tadi kalau tidak terbiasa. Yang penting adalah posisi pemijat ini nyaman. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan pemijatan justru kita merasa tidak nyaman. Langkah pijat bayi setelah semuanya tadi kita siapkan, bayinya juga kita siapkan. Yang pertama adalah menyapa klien dan ibu. Bahwa anak itu selalu trust dengan ibunya, dan dia tidak trust dengan orang yang baru saja dia temui atau dia kenal. Sehingga yang pertama-tama kali kita lakukan untuk memenangkan kepercayaan anak, maka kita harus menyapa ibunya terlebih dahulu. Kita jelaskan tujuan dan prosedur dari pemijatan. Jadi seperti kalau kita melakukan intervensi keperawatan, maka kita akan menyampaikan terlebih dahulu kepada klien apa-apa saja yang akan kita kerjakan. Kemudian meminta persetujuan ibu klien untuk memulai. Ya, ini sifatnya seperti informed consent. Nah, kita harus meminta persetujuan ibu untuk memulai, dan bila ini dilakukan di klinik kita, maka tetap harus ada informed consent yang diisi oleh ibu, ya, ditandatangani bahwa si anak ini memang diperbolehkan untuk dilakukan pemijatan. Nah, setelah itu semua dilaksanakan, maka kita akan melepas baju bayi, kemudian kita basahi tangan, ya, dengan minyak esensial atau minyak kelapa atau virgin oil, ya. Kemudian memulai pemijatan dari area kaki bayi. Jadi yang pertama-tama adalah dari area kaki bayi dulu, baru kita ke bagian tubuh yang lainnya. Di kaki bayi kita lakukan yang namanya Indian milking terlebih dahulu. Jadi mengurut dari pangkal paha ke tumit. Nah, itu namanya Indian milking, ya. Ya, mengurut dari pangkal paha ke tumit atau pergelangan kaki. Setelah itu kita lanjutkan dengan hug and glide. Hug and glide itu posisi tangan kanan dan kiri itu berlawanan, ya. Jadi ditelungkupkan di kaki bayi, ya. Kita memegang kaki bayi menggunakan tangan kanan dan kiri, kemudian kita mengurut berlawanan. Kalau tangan kiri maka kita mengurut ke arah kanan, tangan kanan kita mengurut ke arah kiri, seperti meremas pakaian, ya, tapi tidak kerah. Kemudian yang ketiga adalah thumb over thumb. Jadi thumb over thumb adalah kita mengurut telapak kaki bayi itu menggunakan jempol bagian ini, itu dari tumit ke arah kaki bayi. Kemudian to roll. To roll itu adalah memegang ibu jari atau jari-jari bayi. Kita melakukan pijatan memutar menggunakan jempol dan juga telunjuk kita. Jadi yang kita putar adalah jempol kita, ya, sambil mengurut sambil putar. Selanjutnya adalah under toes and ball of foot, ya. Jadi under toes and ball of foot itu tadi hampir sama,
dengan thumb over thumb. Tapi kali ini kalau kita di thumb over thumb ini kita menggunakan ibu jari, kali ini kita menggunakan telunjuk ya. Menggunakan telunjuk, arahnya juga berlawanan. Kalau tadi dari tumit ke arah jari-jari kaki, maka saat ini kita mulai dari bawah jari-jari kaki sampai ke tumit. Selanjutnya adalah thumb press. Jadi kita melakukan pemijatan dari mulai bawah jari-jari kaki bayi, kita pijat di 8 titik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu kita lakukan bersama-sama. Jadi hanya menekan saja ke kaki bayi mulai dari bawah jari-jari kaki ke arah tumit itu ya, dan membaginya menjadi 8 titik. Kemudian top of foot ya, top of foot. Jadi kalau kita tadi mengurutnya yang bagian telapak kaki, maka kita di punggung dari kakinya itu tadi mengurut dari arah jari-jari ke arah pergelangan kaki ya, yang bagian atas ini ya, seperti ini dengan ibu jari ya. Setelah itu ankle circle. Ankle circle artinya kita membuat pijatan memutar dari arah pergelangan kaki yang dalam keluar. Selanjutnya adalah Swedish milk. Swedish milk ini adalah menggunakan kedua tangan kita ya, kedua telapak tangan kita memegang kaki bayi seperti ini, kemudian kita mengurutnya ke atas. Jadi dari pergelangan kaki bayi sampai ke pangkal paha. Jadi kita urutkan. Jadi posisinya seperti ini, kita urut dari pergelangan kaki ke pangkal paha. Selanjutnya adalah melakukan rolling. Nah, jadi seperti menggiling adonan. Jadi kaki bayi kita letakkan di antara kedua telapak tangan, kemudian telapak tangan kita gerakkan ke depan ke belakang. Seperti itu, mulai dari pangkal paha sampai ke pergelangan kaki bayi. Itu namanya rolling. Hal ini harus dilakukan step by step ya, nggak boleh diloncat-loncati. Selanjutnya adalah bottom relaxer. Jadi bottom relaxer itu kita memegang pantat bayi dengan kedua telapak tangan, 4 jari-jari kita berada di bawah pantat bayi ya. Kemudian kita lakukan gerakan memutar. Setidaknya 8 hitungan sudah cukup. Kemudian integration ya, gerakan integration adalah gerakan seperti menarik bayi, tapi bukan bayinya yang ditarik, tapi pijatan kita itu kita tarik mulai dari pantat bayi sampai ke arah ujung kaki bayi menggunakan kedua telapak tangan kita. Itu adalah akhir dari pijatan pada kaki bayi. Selanjutnya kita pijat perut. Pijat perut pertama-tama kita istirahatkan dulu tangan kita yang baru saja melakukan pijat kaki bayi ya. Setelah itu, setelah kita mendapatkan cukup waktu ya untuk beristirahat, kemudian kita melakukan pijatan di perut bayi. Pijatannya tidak usah terlalu keras ya, seperti meraba saja. Pijatan itu dinamakan water wheel part A ya, atau part yang pertama. Water wheel itu dimulai dari perut bagian atas ke perut bagian bawah, itu kita bergantian menggunakan kedua tangan kita. Jadi posisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, kita urutkan ke arah bayi, cukup dengan 4 sampai dengan 8 hitungan. Setelah itu, kalau tadi part A itu kita melakukan dengan kedua tangan,
Kali ini kita akan melakukan dengan satu tangan saja, sedangkan satu tangan kita memegang kedua kaki bayi dan kita tarik ke atas ya. Nah, kita posisikan di atas seperti ini kaki bayi, kemudian kita melakukan urutan dari perut bagian atas ke perut bagian bawah. Nah, setelah itu thumb to side. Gerakan thumb to side ini adalah mengurut ibu jari kita mulai dari pusar ke arah kanan dan kiri dari perut bayi. Ya, itu juga 4 sampai dengan 8 hitungan. Selanjutnya adalah gerakan sun moon. Gerakan yang ditargetkan untuk organ kolon sun ya, dari transcendent ke descendant kolonnya, kemudian and moon dari bawah di area ascendant ke transcendent dan ke descendant, ascendant, transcendent, descendant, seperti itu. Jadi kita melakukan pergerakan seperti setengah memutar dan memutar, seperti itu. Kemudian gerakan selanjutnya adalah gerakan I love you. Jadi gerakan I love you ini dimulai dari perut bagian atas, kita urut ke bawah dengan telapak tangan kita, I membentuk huruf I, kemudian love, jadi dari kolon transcendent ke kolon descendant, kemudian you yaitu dari ascendant, transcendent. Gerakan selanjutnya adalah walking. Walking ini adalah menggunakan jari-jari kita. Jadi kita menekan dengan jari-jari kita ini di perut bayi dengan gerakan seperti menekan touch piano. Ya, itu mulai dari ascendant ya, dari abdomen, samping, setengah sampai kemudian ke samping lagi. Target kita adalah untuk memecah udara yang berada di beberapa segmen dari kolon tersebut sehingga bisa lebih mudah keluar dari bayi, seperti itu ya, sehingga bayi merasa nyaman. Karena kalau lebih banyak udara dalam perutnya itu biasanya bayi akan rewel ya. Kita tidak tahu dia rewel karena apa. Sudah dikasih minum masih rewel, ditaruh rewel, digendong rewel. Nah, itu mungkin ada masalah dengan pencernaannya ya. Salah satunya adalah kelebihan gas itu tadi. Itu adalah akhir dari pijatan abdomen. Selanjutnya kita istirahat lagi, dan kalau kita sudah cukup istirahat, kita lakukan pijatan dada. Pijatan dada adalah dengan cara, ini adalah dada bayi ya, kita urut seperti kita membuka buku ya, seperti ini ya, kita seperti membuka buku ya, membuka buku atau membuka kado ya, open book, seperti ini ya. Gerakannya adalah mulai dari sternum bayi tengah ya, di antara kedua puting, kemudian kita urut ke kanan dan ke kiri, kemudian kita urut ke bawah dan kembali lagi ke sternum. Gerakan selanjutnya adalah gerakan butterfly. Gerakan butterfly itu dimulai dari perut bagian atas menuju sternum, kemudian ke arah clavikula. Ini dilakukan dengan kedua tangan, jadi seperti menyilang ya, dilakukan bergantian kanan dan kiri. Selanjutnya adalah integration. Integration adalah dengan mengusap badan bayi mulai dari pundak sampai dengan ke perut. Selanjutnya adalah pijatan tangan. Ini sama seperti langkah pijat kaki tadi. Jadi dimulai dari Indian milking dulu sampai dengan terakhir. Itu sama sebenarnya pijatan tangan itu. Ya. Setelah pijatan tangan, kita ke pijatan muka ya. Yang pertama open book ya, gerakan open book menggunakan telapak tangan kita ya, kita usapkan dari dahi tengah ya ke samping seperti ini. Nah,
dengan kedua tangan. Yang kedua adalah relax your eyes. Relax your eyes itu dengan cara menekan di bagian atas mata. Ya, biasanya kita tekan itu tengah ya. Ketika alis itu bertemu atau alis itu berawal ya, itu kita tekan dengan kedua ibu jari dengan gerakan yang memutar selama 4 sampai dengan 8 detik. Setelah itu kita menekan area mulai dari pangkal hidung ya. Kemudian ditarik ke arah tulang pipi ya, bridge of nose under cheekbone. Kemudian smile above upper lip, jadi kita menekan mulai dari bawah hidung di philtrum seperti ini, di philtrum, kemudian kita tekan ya ke arah samping kanan dan kiri sampai kita berhenti di sebelum auricula telinga dengan kedua jempol. Selanjutnya adalah smile below lower lip ya. Tadi kita tekan di atas bibir, kita kemudian menekan di bawah bibir, hampir sama seperti tadi. Jadi kita dari bawah bibir yang bagian tengah kita tarik ke kanan, ke kiri, ke arah telinga ya, berhenti sebelum auriculanya. Kemudian gerakan selanjutnya adalah relax the jaw. Relax the jaw ini kita menekan pada tulang pipi bayi kanan dan kiri menggunakan 4 jari kita. Itu kita tekan dengan gerakan berputar. Nah, selanjutnya adalah gerakan ear, neck, and all of those chins. Jadi kita menekan dari bawah telinga sampai ke dagu. Jadi kita mengurut ya, menekan kemudian mengurut dari arah bawah telinga sampai ke dagu depan. Setelah pijatan kaki, perut, dada, tangan, muka, maka selanjutnya adalah pijatan punggung ya. Pijatan punggung ini kita melakukan pijatan dengan cara meletakkan kedua telapak tangan kita di punggung bayi. Jadi ini bayinya biasanya kita taruh di pangkuan kita seperti itu. Kemudian kita mengurut ke depan dan ke belakang seperti ini, mulai dari punggung atas sampai ke punggung bawah sebelum pantat. Selanjutnya adalah swooping part A ya. Swooping ini adalah dengan cara kita letakkan tangan kita di pantat bayi seperti ini, kemudian kita mengurut dengan telapak tangan yang satunya dari atas ke bawah atau dari punggung atas ke punggung bawah sebelum pantat. Jadi pantatnya kita pegang seperti ini. Kemudian swing part B adalah tangan kita yang satu adalah memegang kaki bayi seperti ini ya, memegang pergelangan kaki, kedua pergelangan kaki seperti ini. Kemudian kita mengurut dengan telapak tangan yang lain dari arah punggung atas sampai ke kaki bagian bawah. Selanjutnya adalah back circle. Kita melakukan penekanan dengan kita bagi areanya menjadi 8 titik. Jadi di 8 titik itulah kita lakukan pergerakan tekanan memutar. Kemudian combing seperti meraba ya, atau menekan ya, mengurut dari punggung atas bayi sampai ke arah kaki bayi ya. Kita gunakan satu telapak tangan, kita letakkan semua telapak tangan di sana, kemudian kita mengurut dari punggung atas ke kaki bayi seperti itu. Itu namanya combing. Nah, itulah tadi step by stepnya dari melakukan pijat bayi. Sebelum pijat bayi ya, sebenarnya ada yang harus dilakukan. Jadi tidak tiba-tiba kita
langsung melakukan pijat bayi. Ya, sebaiknya kita lakukan dulu yang namanya relaksasi dan peregangan, yaitu dengan tindakan cross arm. Jadi kita pegang kedua tangan bayi, kemudian kita silangkan seperti ini, kita gerakkan menyilang. Kemudian cross arm and leg, jadi yang kita ambil adalah tangan dan kaki yang berlawanan, misalnya tangannya kanan, kakinya kiri, kemudian kita berusaha untuk mempertemukan keduanya, tapi tidak harus bertemu ya, sesanggup bayinya saja. Kemudian cross leg itu adalah menyilangkan kaki kanan dan kiri secara bergantian antara 4 sampai dengan 5 hitungan. Ini untuk meningkatkan relaksasi dari bayi sebelum kita masuk ke pemijatan atau setelah pemijatan. Jadi ini dilakukan 2 kali, sebelum dan sesudah pemijatan. Kemudian up and down itu adalah gerakan di mana kita menekuk kaki bayi ke arah perut bayi dengan menekuk lutut juga. Kemudian gerakan bicycle itu adalah dengan cara memegang kaki bayi, kemudian kita menekuk lutut bayi itu secara bergantian kanan dan kiri ya. Sekali lagi ini sesuai dengan kemampuan bayi, tidak perlu dipaksakan, yang penting bayinya relax. Selanjutnya adalah pijat pada ibu postpartum. Ketika ibu itu selesai postpartum, tentu saja ada kondisi-kondisi yang berubah, terutama kondisi muskuloskeletal dari ibu, sehingga terjadilah yang namanya bony pelvic malalignment. Artinya apa sih? Yaitu tulang panggul itu yang tidak pas gitu, malalignment, karena terjadi pembukaan segmen bawah rahim, kemudian penyesuaian koksik, sakrum dan lain sebagainya, sehingga terjadilah yang namanya malalignment atau tidak sesuai letaknya, sehingga ibu itu merasa lebih mudah capek, mungkin ketika duduk, ketika tidur merasa tidak nyaman, seperti itu. Kemudian adanya perineal trauma, tentu saja itu menyebabkan rasa tidak nyaman pada ibu. Ada juga yang terjadi diastasis rekti atau abdominal trauma, misalnya pada seksio cesaria, sehingga ibu itu tidak hanya merasakan adanya malalignment yang memang secara fisiologis terjadi, tetapi juga mengalami nyeri, tambahan nyeri itu karena luka operasi seksio sesar. Kemudian selanjutnya perubahan pada arch support saja, perubahan pada tulang-tulang, terutama tulang panggul, kemudian ligamen-ligamennya ya, otot, ligamen yang menopang dari organ reproduksi ibu ya, dan juga muskuloskeletal dan juga otot yang mensupport kaki dan telapak kaki ibu ya. Nah, itu menyebabkan ibu itu merasa tidak nyaman. Kemudian malalignment of ribs ya, jadi terjadi yang namanya penyesuaian pada tulang iga ya, yang waktu dia hamil maka tulang iga itu terdesak ke atas, kemudian dia sekarang mulai kembali lagi ke bawah. Nah, itu menyebabkan juga rasa tidak nyaman atau begah seperti itu. Kemudian back pain ya, back pain atau nyeri punggung itu sangat sering terjadi pada ibu hamil dan juga postpartum, karena terutama kalau pada ibu postpartum itu karena poor posture ya, jadi postur ibu yang tidak betul, terutama ketika menyusui ya, ketika mengganti popok bayi, mungkin ketika memandikan bayi, itu posisi ibunya itu tidak bagus ya, sehingga menyebabkan nyeri pada punggung karena ketidaksesuaian alignment tadi atau garis poros tubuhnya itu tidak pas ketika melakukan tindakan-tindakan tersebut, atau karena suatu post epidural, ketika seksio sesar maka epidural harus dimasukkan melalui punggung ibu gitu, dan itu menyebabkan nyeri pasca pemasangan epidural.
Nah, itulah yang terjadi pada ibu postpartum. Nah, hal tersebut menyebabkan rasa tidak nyaman pada ibu postpartum, sehingga kita perlu untuk meningkatkan rasa nyaman ibu. Nah, agar kalau ibunya merasa nyaman, oksitosinnya naik, di mana oksitosin itu adalah love hormone atau hormon pengeluaran ya, sehingga membantu ibu untuk mengeluarkan ASI ya. Jadi kalau ibunya itu produksinya bagus gitu ya, hormon prolaktinnya bagus, produksi ASINya banyak, tapi kalau ibunya tidak merasa nyaman, tidak merasa senang, tidak merasa dicintai, maka ASINya juga tidak akan bisa keluar karena hormon oksitosin, yaitu hormon pengeluarannya itu levelnya rendah gitu. Kalau tidak keluar maka terjadi nyeri. Nah, dinamakan engorgement atau bisa kita sebut sebagai bendungan ASI, dan ini dirasakan nyeri oleh ibu ya. Hal yang harus atau target yang harus kita dapatkan, target kita dalam merawat ibu postpartum adalah yang pertama mengurangi nyeri, terutama pada insisi ya. Ini kalau post cesarian terutama. Kemudian mencegah adanya komplikasi respiratori dan sirkulasi. Selanjutnya adalah meminimalisir adanya retensi gas. Nah, itu sangat penting ya. Jangan sampai ibu postpartum, terutama yang post-seksio cesaria, terjadi masalah pada pencernaannya. Misalnya ada penumpukan penumpukan gas. Nah, sehingga menyebabkan ibu itu merasa nyeri, dan itu nyerinya sangat hebat ya. Hal itu juga bisa menandakan adanya suatu kondisi yang lain, misalnya seperti ileus obstruktif dan lain sebagainya. Kemudian strengthen pelvic floor muscle. Jadi kita harus bisa meningkatkan kekuatan dari otot panggul. Nah, caranya bagaimana? Biasanya kita ajarkan Kegel exercise dan lain sebagainya. Kemudian korek postur ya, kita harus memperbaiki postur ibu ketika menyusui, ketika dia merawat bayi. Itu kita harus bisa memberikan contoh dan juga mengajarkan ibu bagaimana cara menyusui dengan benar dan merawat bayi dengan benar, seperti itu. Kemudian mobilize scar release ya, artinya bisa meningkatkan atau mempercepat penyembuhan luka dan mengembalikan abdomen itu kembali seperti semula ya. Nah, dasarnya kita melakukan pemijatan baik pada bayi ataupun ibu itu sebenarnya selain dari hal ilmu fisiologi yang sudah kita pelajari, ada juga kita memasukkan unsur akupoin ya. Jadi adalah titik-titik akupuntur ya pada tradisional Chinese medicine. Jadi kalau kita belajar tentang traditional Chinese medicine, terutama akupuntur atau acupressure, maka bagian-bagian tubuh kita itu dipercaya sudah mempunyai titik-titik akupuntur yang ketika kita memberikan stimulasi pada titik-titik tersebut, maka akan menimbulkan stimulasi syaraf ke bagian tubuh kita ya. Bisa juga tidak hanya yang bagian yang dipijat atau yang dilakukan penekanan, tapi juga pada bagian lain yang berhubungan dengan persyarafan di titik tersebut ya. Ini adalah contoh titik-titiknya ya, yang bisa dilakukan stimulasi. Pijat postpartum atau biasa kalau
teman kita di kebidanan itu menyebutkan sebagai pijat oksitosin, itu sebenarnya nggak terlalu banyak berbeda dengan pemijatan punggung pada umumnya ya. Pemijatan ini dilakukan di tulang belakang berada pada titik antara lumbal 2 dan 3 pada kolumna vertebralis, 2 jari ke kanan ya, 2 jari pasien ya, diukur lebarnya 2 jari ke kanan dan ke kiri hingga ke bawah leher. Jadi pemijatan punggung pada ibu itu dimulai dari antara lumbal 2 dan lumbal 3 sampai ke atas. Kalau tadi bayi menggunakan ujung dari ibu jari, bagian belakang dari ibu jari ya, seperti ini, maka kalau kita memijat orang dewasa kita harus menggunakan ruas ya, ruas dari ibu jari kita untuk melakukan penekanan ya. Jangan ditekan menggunakan ujung ibu jari, tapi ruas ibu jari untuk memberikan penekanan yang lebih, karena kalau penekanannya kurang maka efek dari penekanan titik akupresurnya tadi tidak jadi ya. Jadi diurut mulai dari lumbal 2, 3 kolumna vertebralis, 2 jari ke kanan dan ke kiri sampai ke arah bawah leher. Itu bisa menimbulkan rasa nyaman pada ibu ya, sehingga terjadilah peningkatan oksitosin ya. Manfaatnya tentu saja meningkatkan kenyamanan, itu sudah pasti yang pertama. Kemudian yang kedua, memperlancar pengeluaran ASI. Yang ketiga, mempercepat proses involusi uterus ya. Jadi kalau ASI-nya lancar, bayinya bisa menyusu langsung kepada ibunya, maka stimulasi dari bayi menyusu ibunya tadi akan meningkatkan kontraksi uterus dan menyebabkan uterus itu kembali ke bentuk yang semula, yang disebut sebagai involusi atau proses involusi uterus. Nah, pijat oksitosin ini bisa dilakukan oleh ibu dari ibu gimana? Nenek ya maksudnya, bisa juga oleh suaminya atau partnernya ya. Tentu saja kontak skin to skin itu juga akan meningkatkan level dari oksitosin, karena kontak fisik menyebabkan orang itu merasa nyaman. Ini adalah jalurnya kenapa oksitosin itu bisa naik ya. Jadi kalau misalnya dia merasa rileks, maka produksi ASI-nya tadi juga banyak, nah pengeluarannya juga lancar, bayinya bisa menyusu, maka akan meningkatkan juga hormon prolaktin. Dasar dari teknik pijat yang kita lakukan adalah yang pertama adalah effleurage ya. Jadi ini adalah step by stepnya kita dalam melakukan pemijatan. Itulah tadi kenapa kok tidak langsung diurut dulu, mengusap dulu, kok enggak langsung ditekan dulu. Nah itu ada teknik pijatnya. Yang pertama effleurasi, yaitu mengusap, kita memberikan stimulasi terlebih dahulu kepada klien seperti itu ya. Ini juga membantu meningkatkan sirkulasi darah, membuka pori-pori ya, menyebabkan sirkulasinya lebih lancar dan juga meningkatkan panas dari tubuh. Yang kedua petrissage, yaitu gerakan meremas ya. Gerakan meremas contohnya seperti yang kita lakukan pada kaki bayi tadi. Kemudian friction, gerakan menekan ya, seperti kita menekan dengan telapak tangan kanan kiri, menggerakkan ke depan dan ke belakang. Kemudian tindakan vibration atau menggetarkan ya, gerakan menggetarkan dengan telapak tangan, dan tapotase atau gerakan tap, memukul dengan telapak tangan atau kepalan tangan sisi samping ya. Nah, tapping seperti ini atau seperti ini ya. Seperti ketika kita melakukan fisioterapi napas itu dikatakan sebagai tapotase. Nah, itulah tadi akhir dari presentasi ini. Selanjutnya nanti saya akan menerangkan lebih lanjut atau memberikan contoh pada video terkait dengan pijat bayi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.